Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang Mu'tazilah. Di antara yang kita bahas adalah sejarah kemunculan dan para pendiri mazhab Mu'tazilah. Kemudian alasan penamaan Mu'tazilah, metode pemikiran Mu'tazilah, pembagian Mu'tazilah, yaitu Mu'tazilah Basrah dan Baghdad. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip mazhab Mu'tazilah. Ada beberapa prinsip Mu'tazilah, di antaranya prinsip tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip adil atau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-wa'ad dan al-wa'id, janji pahala dan ancaman siksa. Yang keempat, al-manzilah bainah al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar atau memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Baik, sebelum saya menjelaskan satu persatu prinsip tersebut atau 5 prinsip tersebut, saya ingin memberikan komentar atau memberikan pengantar maksud saya. Mazhab Mu'tazilah kita ketahui memiliki 5 prinsip utama, dan barang siapa yang meyakini 5 prinsip tersebut, maka bisa dikatakan sebagai pengikut Mu'tazilah. Abul Husain Khayyat yang wafat pada 311 Hijriah, tokoh kalam Mu'tazilah, berkata, Mu'tazilah itu berdiri di atas 5 prinsip. Barang siapa yang meyakini semuanya, maka dia adalah seorang Mu'tazilah, yaitu at-tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, al-adl, keadilan Allah Subhanahu wa taala, al-wa'ad wa al-wa'id, janji diberi pahala dan ancaman siksa, dan al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi, dan al-amar bil al-ma'ruf wa al-nahi an mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Intisar halaman ke-5. Kemudian kita cari pendapat yang lain. Qadhi Abdul Jabbar Mu'tazili yang wafat pada 415 Hijriah menulis sebuah buku yang berisi pembahasan tentang 5 prinsip atau syarh al-usul al-khamsah, prinsip-prinsip yang termasuk masalah iman dan keyakinan, prinsip keesaan dan keadilan. Kemudian 3 prinsip yang lain yang merupakan identitas dan pengenal atau cara mengenali mazhab Mu'tazilah. Jadi ada 2 tokoh Mu'tazilah yang menerangkan tentang 5 prinsip dari Mu'tazilah. Yang pertama dari Abul Husain Khayyat, yang kedua dari Qadhi Abdul Jabbar Mu'tazili. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, prinsip tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Mu'tazilah. Tauhid memiliki beberapa peringkat atau beberapa bagian, di antaranya tauhid zati atau keesaan zat, yakni apa? Tidak ada sekutu dan padanan bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pula susunan atau tarkib pada zatnya. Basitu zat
zatnya itu sederhana, wahidiyun al-makna. Maknanya satu dalam makna. Zatnya tunggal, tidak tersusun dan bermakna esa. Imam Ali karamahullahu wajha, khalifah yang keempat, menjelaskan dua pengertian tauhid zat tersebut secara gamblang. Di antaranya beliau mengatakan huwa wahid, dia adalah esa, laisa lahu, yang tidak memiliki keserupaan fil al-syai', syabahu, keserupaan dalam segala sesuatu. Wa innahu, dan sesungguhnya azza wa jalla, dia Allah adalah ahadiul makna, tunggal dalam makna. Dia adalah esa yang tidak memiliki keserupaan dalam segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam makna. Itulah kata-kata dari Sayyidina Ali. Tauhid yang kedua adalah tauhid sifat. Tauhid sifat disebut dengan keesaan sifat, yakni apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi pengertian atau mafhumnya adalah terbilang atau berbilang, tetapi dari sisi objek atau misdak dan realitasnya adalah tidak terbilang atau tidak berbilang. Semuanya adalah satu dan inti dari zat, dan merupakan inti dari zat itu. Sekali lagi, yang dimaksud dengan tauhid sifat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi mafhumnya, pengertiannya adalah berbilang, tetapi dari sisi objek misdaknya adalah realitas yang tidak berbilang, dan semuanya adalah satu kesatuan inti dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid af'ali. Tauhid af'ali disebut dengan keesaan perbuatan, yakni apa? Seluruh perbuatan dan pengaruh yang terjadi pada seluruh ciptaan, baik yang bernyawa atau tidak, manusia atau selain manusia, adalah dengan daya, adalah dengan kekuatan Allah, dan tidak ada pelaku dan pengaruh merdeka atau independen selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan dari sisi perbuatan. Jadi keesaan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi pada seluruh ciptaan, baik yang bernyawa atau tidak, manusia atau bukan manusia, dengan daya dan kekuatan Allah, tidak ada pelaku pengaruh yang merdeka independen selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan Allah dalam hal ciptaan adalah mutlak. Selanjutnya yang keempat adalah tauhid ibadi, disebut dengan keesaan ibadah. Yakni apa? Yakni tidak ada yang layak untuk disembah dan ditaati selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pengetahuan yang umum di dalam seluruh mazhab, ya. Dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi perhatian Mu'tazilah adalah tauhid sifat, di mana mereka menolak sifat tambahan atas zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menolak sifat tauhid sifat yang menjadi tambahan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya para penantang mereka bahwa sifat Allah itu menjadi sifat tambahan atas zat, disebut dengan golongan sifatiyah. Dan secara umum Asy'ariyah adalah pendukung kuat kelompok sifatiyah. Nah, ini juga ada perkembangan lebih lanjut, ya. Tapi pada umumnya pada pengertian itu adalah bahwa Asy'ariyah adalah pendukung sifatiyah. Pada umumnya, ya, menjelaskan bahwa pendapat Mu'tazilah tentang tauhid sifat dengan mengatakan bahwa Mu'tazilah mengingkari sifat atas zat atau zat
mewakili segenap sifatnya atau niyabah. Namun ya, pandangan ini sebenarnya adalah keliru, ya, tidak benar. Hanya sebagian aja dari Mu'tazilah yang memahami seperti itu. Artinya apa? Bukan akidah umum Mu'tazilah. Jadi arti mengingkari sifat atas zat itu sebenarnya tidak secara hakiki, secara kiasan saja. Mengakui sifat Allah Subhanahu wa taala atas zat, mengakui. Nah, kemudian kita masuk pada pandangan Abdul Karim Syaristani saat menyebutkan atau menjelaskan akidah umum Mu'tazilah. Beliau berkata, mereka menyatakan bahwa Allah mengetahui atau alim dengan zatnya. Qalu huwa alim bidzatih. Kuasa qadir dengan zatnya. Qadir bidzatih. Hidup dengan zatnya. Hayy bidzatih. La bi'ulum, bukan dengan perantara ilmu, ya, kekuatan kodrat, wa hayah, dan kehidupan atau hayah, hiya sifatihi qadim, sebagai sifat qadim, wa ma'ana, dan makna yang ada, qaimatu bih, makna yang ada pada zatnya. Mereka yang menyatakan bahwa Allah mengetahui alim dengan zatnya, kuasa dengan zatnya, hidup dengan zatnya, dan bukan dengan perantara ilmu, kekuasaan, dan kehidupan, sebagai sifat qadim dan makna yang ada pada zatnya. Kita masuk pada pendapat yang selanjutnya, yaitu dari Syekh Mufid. Kalau yang pertama dari Abdul Karim Syaristani, sekarang kita masuk pada pendapat Syekh Mufid. Setelah menjelaskan pendapat Imamiyah tentang kesamaan ainiyah sifat Allah dengan zatnya, maka kemudian dikatakan mayoritas Mu'tazilah memiliki akidah semacam ini, kecuali Abu Hasyim Jubai, yang dia menciptakan pendapat baru, yaitu hal. Ya, ini bisa dibaca pada Al-Milal wa Nihal jilid 1 halaman 44. Apa yang dimaksud dengan hal? Hal adalah suatu sifat yang tidak ada dan tidak tiada. Tidak ada dan tidak tiada. Hal. Jubai mengajukan sifat ini demi terlepas dari kesulitan yang ada pada sifat tambahan atas zat. Sebagai contoh, karena sifat mengetahui yang merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada wujudnya, maka tidak menjadi sifat tambahan atas zat. Berarti berada di luar zat. Jelas pendapat semacam ini tentunya tidak logis, ya, sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku kalam. Nah, ada yang berpendapat juga bahwa maksud Mu'tazilah menolak sifat adalah menolak sifat tambahan atas zat, bukan menolak sifat secara mutlak. Kemudian perlu disebutkan atau dijelaskan bahwa tauhid sifat pada akhirnya kembali pada tauhid zati, dan pandangan sifatiyah yang meyakini sifat tambahan atas zat bertentangan dengan dua pengertian tauhid zat atau ketunggalan zat dan tidak ada sekutu padanya. Sebagaimana argumen yang dinukil oleh Wasil bin Atha yang menganggap bahwa pendapat sifatiyah meniscayakan kesyirikan. Jadi Wasil bin Atha berpendapat, sekali lagi, sifatiyah meniscayakan satu kesyirikan. Namun demikian, ada pendapat dari Imamiyah, ya, pendapat dari Imamiyah mengatakan dalam suatu riwayat berkenaan dan pengertian tauhid zat. Muhammad bin Aslam meriwayatkan dari Muhammad Bagir, min sifatihi qadim, sifat qadim itu innahu sesungguhnya wahidun,
sesungguhnya dia adalah tunggal. Somadun esa, ahadiyun, ahadiyul makna, keesaan makna. Walaisa, dan bukan bima'anin, makna yang kathiratin, yang banyak, yang berbilang, mukhtalifatin, dan bermacam-macam. Ini pendapat atau perkataan dari Muhammad Bagir. Sifat qadim itu sesungguhnya dia adalah tunggal, esa, keesaan makna, esa dalam arti makna, bukan makna yang berbilang dan bermacam-macam. Dengan demikian, jelas bahwa mendukung tauhid sifat bukan merupakan sifat khusus bagi Mu'tazilah. Ada pendapat yang demikian. Sebelum Mu'tazilah ya dari Imamiyah itu menjelaskan dan memperkuat penjelasan ini ya dari pendapat-pendapat dari para a'imah dari mazhab Imamiyah. Jadi sebelum itu sudah ada sebenarnya pendapat-pendapat yang demikian, namun lebih detail. Kemudian kita masuk pada prinsip adil atau keadilan ilahi. Pembahasan tentang tauhid sebagaimana telah saya sebutkan tadi berhubungan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi pembahasan tentang adil atau keadilan ini berkaitan dengan sifat perbuatan atau fi'il Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beda pendapat bahwa keadilan merupakan sifat jamal atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi topik pembicaraan ini berkaitan dengan penafsiran makna keadilan ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala diyakini setiap mazhab, tetapi bagaimana menafsirkan makna keadilan itulah yang membedakan. Nah, kita masuk pada pendapat pertama. Apakah keadilan memiliki standar dan tolak ukur yang jelas yang lebih dulu ditetapkan oleh akal, kemudian berdasarkan tolak tersebut maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan adil? Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak ada standar dan tolak ukur yang ditetapkan oleh akal. Dan pengertian adil itu adalah seperti yang diungkapkan apa yang dilakukan misalnya. Dalam ungkapan apa yang dilakukan oleh Khosrow, maka itu adalah sesuatu yang indah. Artinya apa? Apakah keadilan itu bisa ditetapkan dengan akal? Apakah keadilan itu harus melalui syariat? Nah, Mu'tazilah mendukung pendapat yang pertama. Keadilan memiliki standar dan tolak ukur. Siapa yang membuat akal kita? Tetapi Asy'ariyah mendukung pendapat yang kedua. Tidak bisa. Jadi standar dan ukuran keadilan itu dari syariat. Kemudian kita masuk pada prinsip yang ketiga, al-wa'd dan al-wa'id, janji pahala dan ancaman siksa. Kita ketahui bahwa salah satu wujud nyata dari kaidah kelembutan atau lutf adalah kewajiban menepati janji pahala, al-wa'd. Ini maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ancaman siksa, al-wa'id. Berdasarkan akal dan wahyu, menepati janji adalah wajib. Tentunya pendapat ini diterima kebenarannya oleh para pendukung prinsip baik buruk rasional. Ya, berdasarkan akal dan wahyu, menetapi janji adalah wajib. Tetapi berkaitan dengan menepati janji siksa, menepati janji siksa ada dua pendapat. Pendapat pertama, mayoritas Mu'tazilah berpendapat bahwa menepati ancaman itu wajib. Dan mereka dikenal sebagai kelompok Wa'idiyah. Sementara yang kedua, sebagian lain menganggap tidak wajib, yang dikenal dengan kelompok Tafdiliyah. Dengan demikian, menurut Wa'idiyah, ya, bahwa menepati ancaman itu wajib. Para pendosa yang meninggal dunia sebelum bertobat, mereka itu pasti mendapatkan siksa. Dan pendapat ini berkebalikan.
dengan pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa para pendosa yang meninggal dunia sebelum bertobat maka pasti memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat dari kalam Mu'tazilah adalah al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan saya yang saya bahas sebelumnya bahwa prinsip ini berhubungan dengan pelaku dosa besar, ya. Dan pendapat al-manzilah manzilatain merupakan pendapat yang baru, betul-betul baru dari Mu'tazilah. Karena itulah mereka disebut Mu'tazilah. Nah, berkenaan dengan ini, pendapat Imamiyah dari Syekh Mufid mengatakan bahwa satu-satunya pendapat yang merupakan identitas khusus aliran Mu'tazilah adalah bahwa Syekh Mufid berkata, barang siapa yang dalam masalah posisi di antara dua posisi al-manzilah bainal manzilatain sepakat dan sependapat dengan Mu'tazilah, maka dia disebut dengan Mu'tazili, penganut aliran Mu'tazilah. Sekalipun pada berbagai masalah, bukan berbagai masalah maksudnya, sebagian masalah, dia memiliki pendapat yang sama dengan pendapat dan pandangan mazhab lain. Nah, berkaitan dengan pelaku dosa besar, ada dua topik, ya, pembahasan. Pertama, apakah mereka itu mukmin atau bukan mukmin? Apakah pelaku dosa besar itu masih menjadi seorang mukmin atau bukan mukmin? Dalam hal ini ada tiga pendapat yang masyhur. Mayoritas umat Islam menganggap mereka adalah mukmin dan fasik. Masih mukmin tetapi fasik. Yang kedua, mayoritas Khawarij menganggap mereka kafir dan musyrik. Yang ketiga, Mu'tazilah mengemukakan pendapat al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Baik, kemudian topik pelaku dosa besar yang kedua, pembahasan topik kedua adalah pembahasan tentang keadaan akhirat dan siksa mereka. Jadi berkenaan dengan akhirat dan siksa. Mu'tazilah sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa para pelaku dosa besar pasti mendapatkan siksa, serta meyakini bahwa para pelaku dosa besar itu menghadapi siksaan di akhirat untuk selama-lamanya. Kemudian kita masuk pada prinsip Mu'tazilah yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebenarnya tidak ada beda pendapat yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai prinsip penting agama Islam, ya. Tetapi terdapat beda pendapat berkaitan dengan apa? Kewajiban, syarat-syarat pelaksanaan dan tingkat-tingkatannya. Secara umum semua mazhab di dalam Islam sama dalam soal amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan itu berkaitan dengan kewajiban, syarat-syarat pelaksanaan, dan tingkat-tingkatannya. Misalnya, Khawarij meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali tidak terikat pada situasi dan kondisi tertentu, merupakan atau dihukumi sebagai wujud aini atau fardu ain, wajib atas setiap muslim untuk melakukannya. Bahkan mereka, orang-orang Khawarij ini, membolehkan siapapun melaksanakan tingkat yang paling berat tanpa syarat, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan pedang dan membunuh. Nah, ini pendapat yang paling ekstrim dari kelompok Khawarij. Kemudian Mu'tazilah meyakini kewajibannya adalah wujud atau wajib kifai atau fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika telah ada seorang muslim yang melaksanakannya, maka muslim yang lain gugur kewajibannya yang disyaratkan pada situasi dan kondisi tertentu. Jadi bersyarat. Dan pelaksanaan tingkat yang paling berat, yaitu pembunuhan, merupakan tugas pemerintahan dan pemimpin Islam. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi pendapat Khawarij itu fardu ain, wajib aini bagi siapapun tanpa syarat. Tapi kalau Mu'tazilah wajib kifayah.
Jika seorang muslim melaksanakannya, maka muslim lain gugur kewajibannya dan disyaratkan dengan kondisi tertentu, dengan pertimbangan syarat dan kondisi tertentu. Dan yang paling berat, misalnya tentang pembunuhan, itu adalah tugas pemerintah dan pemimpin Islam. Kemudian ada pula sebagian yang meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya sebatas hati dan lisan. Ada ya di antara kita umat Islam ini masuk dalam madhab itu. Amar ma'ruf nahi mungkar ya sebatas hati dan lisan, dan tidak membolehkan perbuatan apapun, sebagaimana keyakinan sekelompok orang yang meninggalkan seperti dalam medan perang Siffin dan enggan berperang, baik membela ataupun melawan Imam Ali. Membela juga tidak, melawan juga tidak. Nah, mereka yang memiliki keyakinan demikian adalah dari kalangan apa? Dari kalangan ahlul hadis. Tokoh utamanya adalah Ahmad bin Hambal. Jadi, pendapat pertama adalah khawarij, wajib. Nah, ini bagi semua muslim dan tidak bersyarat dalam kondisi apapun, termasuk yang paling berat, membunuh misalnya dengan senjata. Kemudian Mu'tazilah dihukumi sebagai fardu kifayah, wajib kifai. Kalau ada yang sudah melaksanakan, yang lain gugur. Kemudian juga kondisinya bersyarat, dan pada kondisi yang paling berat diserahkan pada pemerintahan atau pemimpin Islam. Sementara pendapat yang terakhir, mayoritas ahlul hadis mengatakan perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu sebatas hati dan lisan saja, tidak membolehkan perbuatan apapun, ya, sebagaimana perumpamaannya, analoginya pada kondisi perang Siffin, tidak melawan Imam Ali juga tidak membela Imam Ali. Nah, kalangan inilah disebut dengan kalangan ahlul hadis. Tokoh utamanya adalah Ahmad bin Hambal. Kemudian ya, berkenaan dengan amar ma'ruf ini, Mu'tazilah amat memperhatikan pelaksanaan kewajiban, khususnya dalam memerangi kaum zindik dan ateis. Sebagaimana ada keterangan bahwa ketika Wasil bin Atha mengetahui Bashar menjadi ateis, kemudian ia menyampaikan pidato dan berkata, "Tidak adakah seorang yang siap membunuh lelaki buta ateis ini?" Kata Wasil bin Atha, ya, "Demi Allah, jika bukan lantaran teror itu adalah perbuatan tidak terpuji, maka pasti saya akan mengutus orang menyerang dia di rumahnya secara tiba-tiba, merobek perutnya. Kemudian dia mengusirnya dari Basrah dengan dikawal Amr bin Ubaid." Nah, itu kata-kata Wasil bin Atha. Wasil bin Atha tegas terhadap kaum zindik atau kaum ateis. Demikian tadi 5 prinsip mazhab Mu'tazilah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.